Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungi firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Terlebih lagi pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu waspadalah terhadap tipu daya iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32 menyoroti pentingnya kesadaran akan pencobaan dan peran doa dalam menghadapi cobaan tersebut. Yesus memperingatkan murid-muridnya, khususnya Petrus, bahwa iblis akan mencoba menampi mereka seperti gandum. Namun Yesus telah berdoa agar iman mereka tidak gugur. Pesan utama dari perikop ini adalah agar kita tetap waspada terhadap tipu daya iblis dan menguatkan satu sama lain dalam iman, serta menyadari bahwa doa memiliki peran penting dalam menjaga iman kita tetap teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi pencobaan berat, di mana iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka seperti petani menampi gandum untuk memisahkan sekam dari bijinya. Oleh sebab itu, doa Yesus untuk Petrus ayat 32 menyebutkan, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Namun ia mendoakan agar iman Petrus tidak hilang sepenuhnya. Setelah Petrus bertobat, ia diminta untuk menguatkan saudara-saudaranya. Yesus secara khusus berdoa untuk Petrus agar imannya tidak gugur dalam menghadapi pencobaan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam menjaga iman kita tetap teguh di tengah kesulitan. Setelah insaf, Petrus diperintahkan untuk menguatkan saudara-saudaranya. Ini menunjukkan pentingnya saling mendukung dan menguatkan dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan hanya berharap, tetapi mempersiapkan Petrus agar tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Yesus tahu Petrus akan gagal. Dia tidak berdoa supaya Petrus batal menyangkalnya, tetapi dia berdoa agar iman Petrus jangan sampai gugur. Yesus pun menyatakan harapannya agar Petrus dapat bangkit kembali dari masa-masa sulit yang dialaminya.
dengan kondisi yang lebih kuat. Yesus berharap agar masa-masa sulit yang dialami Petrus bukan hanya akan menyebutnya lebih kuat secara iman dan mental, melainkan juga dapat menguatkan orang lain. Dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa dalam hidup ini, meskipun kita mengalami masa sulit, Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk. Justru Dia berharap kita dapat lebih kuat setelah masa sulit itu berlalu, supaya kita dapat menolong orang lain yang sedang mengalami masa sulit juga. Jika saat ini kita diizinkan mengalami pergumulan, kegagalan, atau jatuh dalam dosa, terimalah penguatan iman dan semangat dari Tuhan. Segera bangkit dan jadilah kuat, karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk menolong sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bukan hanya begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong Bapa pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.